Ngeri, nasib AHY nggak jelas. Demokrat ancam keluar dari koalisi. Nasdem beri serangan telak. Bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri. Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A, itu maksa. Atau sebaliknya, saya nggak perlu tahu alasannya, yang penting jangan si A, sama-sama memaksa. Kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Kalau melihat statementnya AHY ini tentu sebagai bentuk penegasan. Jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak AHY sebagai calonnya Anies, kan begitu. Tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain. Sementara bagi Nasdem, harga mati yang bisa menentukan pasangan Anies ya Anies Baswedan dan bukan yang lain. Nah, ini hal yang laten ya, karena saya juga mendengar langsung ketidaksetujuan itu sesungguhnya. Petanya sederhana, Demokrat pasti menginginkan AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, dan tidak heran kalau AHY mepet terus. Sementara di sisi yang lain, Nasdem merasa lebih baik kalau semuanya berasal dari luar partai politik. Ya, usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY menjadi cawapres Anies ya bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, sampai mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketua umumnya itu nggak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres. Hanya saja ini juga masalahnya, ya oke lah AHY sempurna di mata kader partai, tapi di mata kader partai lain yang tergabung dalam koalisi perubahan, yaitu PKS dan Nasdem, AHY nggak punya kelebihan apa-apa, Firdaus. Ya, selain cuma anaknya SBY doang. Ya, sebagai contoh, ia juga tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan. Pensiun dari tentara, pangkatnya bukan jenderal tapi mayor. Kemudian ikut pilkada DKI kalah. Jadi ketua umum Partai Demokrat bukan karena perjuangan sendiri, melainkan lewat jalur orang dalam, yakni bapaknya sendiri yang uruskan. Dan AHY juga gagal melakukan konsolidasi partai, sehingga nyaris dikudeta oleh kader Partai Demokrat yang lain. Di samping itu, di bawah komando AHY, kader Partai Demokrat yang korupsi tetap aja banyak. Mulai dari Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud, Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis, Bupati Mampir Rambut Tengah Riki Hampagawa, hingga yang paling heboh itu Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, si Lukas ini sebelum ditangkap KPK melakukan manuver yang berbahaya, yakni mengumpulkan massa yang bawa senjata panah untuk berjaga di rumahnya agar KPK tidak berani menangkapnya. Sampai penangkapan terhadap dirinya tersebut terpaksa ditunda. Ya, untung saja KPK, Polda Papua, dan BIN rada-rada cerdas ya. Yang diintai justru bukan rumah Lukas, melainkan warung makan tempat anak buah si Lukas biasanya pesan nasi bungkus untuk makan para penjaga rumahnya ini. Dari jumlah nasi bungkus yang dipesan itu cukup untuk mengetahui berapa sih orang yang masih berjaga di rumah Lukas, hingga diketahui semakin hari semakin sedikit. Ketika penjagaan sudah mulai longgar, mantan orang nomor 1 di Papua itu pun akhirnya diciduk KPK tanpa memberikan perlawanan yang berarti. Secara nggak langsung, jelas ulahnya itu telah merusak citra Partai Demokrat yang sebelumnya memang sudah rusak. Ini juga yang bikin buruk nama AHY ya, di mata Surya Paloh dan Ahmad Syahiku. Kader Partai Demokrat terus-terusan katakan tidak yang padahal korupsi. Hanya saja, sejelek-jeleknya Partai Demokrat, kalau partai anggota koalisi perubahan tidak berubah, maka posisi partai berlambang bintang Mercy itu ya tetap aja penting. Sebab tanpa partai tersebut, Anies nggak bisa nyapres, Ferguson. Karena memang perolehan suara Nasdem dan PKS yang nggak banyak gitu loh. Sehingga meski sudah digabungkan keduanya, tetap saja tidak memenuhi syarat PT 20%. Hal inilah yang kemudian disadari
oleh Partai Demokrat bahwa Koalisi Perubahan hanya menginginkan dukungan dari mereka saja, tapi nggak mau mengusung AHY jadi cawapres. Tidak menunggu waktu yang lama, Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief pun langsung menyebarkan ancaman. Loyalis AHY itu mengatakan elektabilitas Partai Demokrat sekarang turun karena Anies tidak kunjung punya cawapres. Atau dengan kata lain, penyebab elektabilitas Partai Demokrat turun karena Koalisi Perubahan tidak segera mendeklarasikan AHY sebagai cawapresnya Anies. Andi pun memberikan peringatan kepada Nasdem dan PKS kalau sampai bulan Juni 2023 pasangan Anies AHY tidak kunjung dideklarasikan, maka Partai Demokrat akan memikirkan jalan lain untuk menghadapi Pilpres 2024 yang persaingan amat ketat. Atau dengan kata lain, kalau AHY nggak kunjung ditunjuk jadi cawapresnya Anies, maka Partai Demokrat akan meninggalkan Koalisi Perubahan dan bergabung ke koalisi lain. Karena memang Partai Demokrat juga menjalin komunikasi dengan Golkar dan Gerindra, sehingga bisa saja tuh AHY jadi cawapresnya Erlangga atau jadi cawapresnya Prabowo. Tapi memang bukannya takut dengan ancaman Partai Demokrat itu, Nasdem malah memberikan serangan balik. Mau ngambil opsi lain, pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres. Atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar. Ujar Waketum partai yang mau merestorasi Indonesia tersebut, Ahmad Ali, dengan nada mangkel. Ali pun mengatakan bahwa sejak awal Koalisi Perubahan sudah sepakat untuk bekerja sama. Dan soal cawapres, berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkannya kepada Anies, ya kan memang memberikan mandat kepada Anies untuk membeli cawapresnya sendiri. Nah, mandat itulah yang hari ini digunakan oleh Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira cawapres yang pas kayak gimana. Kata Ali lagi dengan nada kesal. Nekbol Surya Paloh itu tanpa tedeng aling-aling mengatakan penurunan elektabilitas tidak hanya dialami oleh Partai Demokrat saja, tapi juga dialami oleh Partai Nasdem. Dan penyebabnya adalah karena Partai Demokrat itu memaksakan kehendak kadernya harus jadi cawapresnya Anies. Cadas betul, ya, sekaligus ngeri-ngeri sedap. Dan terakhir, Ali mengingatkan agar Partai Demokrat nggak usah bikin gaduh di Koalisi Perubahan karena berpotensi membuat keretakan hubungan antara ketiga partai. Sebaiknya Demokrat konsisten aja mendukung Anies meskipun cawapresnya bukan AHY. Dan ternyata Koalisi Perubahan diam-diam mau layu sebelum berkembang. Ya, kayaknya sudah tepat tuh kalau Partai Demokrat mau meninggalkan Anies, Nasdem dan PKS karena kalian itu hanya dimanfaatkan saja Ferguson. Sejatinya mereka sama sekali tidak tertarik untuk mengusung AHY sebagai cawapresnya. Ya, usaha Partai Demokrat untuk menggolkan AHY menjadi cawapres Anies ya bisa dibilang sudah maksimal. Mulai dari mengklaim elektabilitas AHY tertinggi di Pulau Jawa, mengatakan latar belakang AHY sebagai mantan tentara memberikan keuntungan tersendiri bagi Anies, mengklaim AHY tokoh paling diminati untuk jadi cawapres Anies, sampai mengatakan Anies bisa kalah kalau bukan AHY yang jadi cawapresnya. Pokoknya di mata kader Partai Demokrat, ketua umumnya itu nggak ada cacat sedikit pun, sehingga tidak ada alasan bagi Anies untuk menolaknya jadi cawapres.